Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Terima kasih kepada teman-teman Menko yang sudah mempercayai saya dan nanti teman-teman saya lihat yang akan memaparkan materi pada hari ini. Yang terhormat Ketua KMFDN Pak WNY Mas Abdul, kemudian yang terhormat pengurus KMFDN Pak WNY dan BPH, dan juga teman-teman yang saya cintai. Baik, pada ini saya mau memaparkan apa ya, sedikit banyak ilmu yang saya dapatkan selama menjadi pengamat. Selama kurang lebih 9 tahun menjadi keluarga Indo, yaitu Introduction to Graphic Design for the Better Content. Jadi introduction, pengenalan graphic design untuk konten yang lebih baik gitu. Jadi di sini teman-teman, di sini ada yang suka membaca. Sorry. Apa saja? Ya, membaca buku, membaca artikel. Kalau artikel kayaknya udah pasti tuntutan kita ya. Kita pasti membaca artikel. Kalau misalnya di pilihan mau lebih suka baca buku novel yang tulisan aja, buku yang ada gambar-gambarnya. Iya, betul. Saya juga seperti itu. Saya lebih suka baca buku yang ada gambarnya. Kalau bisa nggak ada tulisannya itu juga lebih baik. Nah, gimana sih caranya kita bisa paham seperti yang katanya Mas Sisti tadi? Gimana caranya buku yang nggak ada tulisannya tapi kita tahu itu ceritanya tentang apa, gitu kan? Oke, jadi itu akan berhubungan dengan yang namanya desain. Desain dan yang akan kita pelajari kali ini adalah graphic design, di mana akan bersinggungan dengan apa yang kita hadapi sehari-hari seperti modul, kita setiap hari kita buat modul, APD dan sebagainya. Selanjutnya kita langsung aja ke materi yang akan kita bahas. Jadi konten-konten yang akan kita bahas, beberapa hal yang akan kita bahas di sini adalah mengenai desain grafis itu sendiri. Desain grafis itu seperti apa? Kemudian prinsip desain itu apa aja sih? Apa aja yang membuat desain itu lebih menarik? Apa aja yang membuat desain itu lebih terlihat kalau dia itu desain? Kemudian tips-tips desain grafis sudah dari Google. Oke. Oke. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya kita membaca itu kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan konteksnya itu apa aja, itu kan hanya di tulisan ya. Nah, desain itu merupakan bentuk dari pemecahan masalah yang memiliki fungsi dan dua. Di sebelah sana aja. Saya di sini. Oke, saya keluar aja ya. Jadi desain itu bentuknya sebenarnya banyak sekali. Ada yang namanya desain tulisan, desain grafis, desain visual, audiovisual dan sebagainya. Sedangkan grafis itu bentuk komunikasinya. Kalau misalnya desain tulisan itu yang menjadi bentuk komunikasinya adalah kata-kata tulisan. Kalau misalnya desain video, desain audiovisual, yang bentuk komunikasi tadi. Kalau misalnya grafis desain grafis yang menjadi bentuk komunikasinya adalah grafisnya yang berbentuk visual dan dia menggunakan
kombinasi antara titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, dan lain-lain sebagai media untuk menyampaikan informasi secara lebih efektif. Jadi dia dari secara keseluruhan desain grafis itu adalah suatu jembatan dari masalah dan solusi yang menggunakan visual dan grafis gitu. Selanjutnya, ya sebenarnya prinsip desain grafis itu bentuknya banyak banget. Ada yang kalau misalnya dari teman-teman pada mengenal titik, garis, bidang, uang, bukan waktu dong. Kemudian ada juga yang kontras, penataan, ruang kosong, keciran, pengulangan, repetisi, dan juga topografi. Nah, yang kita bahas ini menurut kami itu sudah cukup esensial bagi kita yang sudah seperti warna yang kemudian kontras, terus penataannya seperti apa, kemudian ruang kosong dalam desain itu akan yang seperti apa, hierarki, pengulangan dalam desain, dan juga tipografi atau tulisan. Selanjutnya, oke, kita akan mulai dari prinsip desain grafis yang pertama, yaitu warna. Jadi warna ini dia memainkan desain grafis. Kita pasti tulisannya namanya kita sering dari gitu ya, kalau misalnya langit itu warnanya biru. Kalau kita kasih tahu orang kalau langit itu warnanya biru, dan orang itu pasti tahu kalau langit biru gitu kan. Jadi warna ini memainkan peran yang penting. Jadi dia membantu kita mengenali suatu objek tertentu dan juga teknologinya dengan menarik itu juga dapat membuat audiens yang melihat desain kita itu lebih tertarik. Karena itu juga memperhatikan perasaan biar keinginan dari pembuat desain tersebut. Kemudian warna, kalau kita lihat di depan itu ada yang itu namanya pelanggul. Jadi warna di mana bisa di sebenarnya warna itu ada berapa sih? Banyak kan? Nah, warna aslinya itu warna dasar dari semuanya itu hanya ada 3. Jadi merah, kuning, dan juga warna biru. Nah, dari color wheel ini dilihat ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning, dan di sebelahnya itu ada. Jadi kedua warna ada di antaranya. Jadi saya warna biru dengan warna merah. Di tengahnya pasti ada warna apa tuh? Ada warna ungu. Kemudian warna biru dengan putih. Di tengahnya pasti ada warna hijau. Kemudian kalau misalnya warna merah kuning, nanti di tengahnya ada yang warna sama, ada yang namanya warna red. Tuh. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya jadi warna dalam desain grafis itu sebenarnya ada banyak. Ada CMYK, ada RGB, ada grayscale, ada KSB. Jadi kita bahas yang pertama dulu kali ya. Yang pertama itu ada CMYK. CMYK itu sebenarnya singkatan-singkatan ini itu singkatan dari nama warnanya mereka sendiri gitu kan. Kalau CMYK itu gimana bacanya? Cyan, magenta, yellow, dan black. Ini mereka ini biasanya digunakan untuk desain-desain yang kayak misal banner tadi itu penggunaannya adalah warna CMYK. Kemudian poster-poster yang akan diberi, pokoknya kita CMYK itu pasti digunakan karena
print itu pasti print itu mengenal hanya 4 warna itu. Cian, magenta, yellow, dan jadi kalau misalnya kita membuat desain itu untuk di print itu akan lebih mengenali keempat warna ini dan mereka mixnya itu ya warna-warna ini aja. Jadi kuningan sama magenta, kuning sama cian. Jadi untuk print kita itu biasanya kita menggunakan CFDK itu untuk print yang lebih baik gitu ya teman. Kemudian ada RGB. Kalau RGB itu red, green, and blue. Jadi dia ini lebih terang dan juga yang biasanya mata kita lihat itu setiap hari ya seperti ini. Dan itu warna ini lebih apa ya? Biasanya digunakan untuk produk digital seperti yang biasanya kita lihat di dalam di HP kita, di laptop itu biasanya desain-desainnya menggunakan warna RGB seperti itu. Kemudian ada grayscale. Grayscale ini hanya hitam dan putih dan diantaranya dan gradasi warna diantaranya. Jadi teman-teman ini bukan lagu ya. Jadi untuk itu hanya warna hitam dan putih, tapi tidak hanya hitam dan putih, tapi juga di antaranya. Jadi ada yang warna apa, itu juga. Jadi kalau misalnya ini kita dashboardnya apa, guys? Warnanya monokrom, berarti ada hitam, putih, dan abu di antaranya. Nah, seperti itu. Kemudian ada HSB. HSB ini skala dari hue, saturation, dan black. Jadi hue itu adalah warna dasar yang sudah saya sebutkan tadi di depan, yang kalau tadi itu hanya itu aja warna. Kalau hue itu nah itu saja. Kalau saturation itu seberapa kelihatan warnanya. Jadi seberapa kalau orang bilang merah, seberapa merah banget atau merahnya merah ke pink-pinknya ke Oke, selanjutnya itu ada black. Jadi kalau black itu warna hue tadi, itu dicampurkan dengan warna hitam. Jadi warnanya itu tetap dari warna hue, tapi dia gelap atau gelap gitu. Jadi warna misalnya kita ambil contoh warna biru. Hue itu warna biru. Biru itu biru muda, biru. Pokoknya biru. Misal biru ini ya, biru itu warnanya biru daun terang. Kalau misalkan ditambahkan saturasi, warnanya itu kelihatan kalau dia itu warnanya biru, biru. Kalau misalnya dikasih black, ditambahkan thin black, dia akan lebih ke hitam. Semakin dia ditambahkan semakin dia apa ya? Kalau misalnya di sini gimana di APD itu kan ada yang pakai black. Nah, kalau misalnya ditambahkan blacknya semakin tinggi, warnanya itu semakin hitam. Bisa itu. Nah, di sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya? Karena di sini kita tanya jawabnya dari saya. Ya. Belum ada? Aman. Oke. Oke. Iya. Gimana? Ada yang Mas Ayu tanya. Boleh.
Terus kalau EBB dari minimal kita, tapi kan sertifikat itu sudah sertifikat ini gimana? Oke, kalau misalnya kita buat desain dari awal banget itu kita udah harus nge-setting kalau misalnya karena kita itu untuk RGB atau CMYK. Jadi nanti di awal itu sudah ada biasanya di awal tuh udah ada jadi settingnya mau CMYK atau RGB. Nah dari situ kita pilih kalau misalnya kita buat yang buat di cetak kita buat CMYK. Kalau misalnya buat digital aja kita buatnya seperti itu Mas. Jadi di awal sudah ada. Tuh. Ada yang mau bertanya lagi? Mana Mas? Ya, lanjut. Lanjut ya, kita warna ini. Tahu nggak kira-kira kenapa warna saji itu identik logonya dengan warna merah? Nah, lebih lebih teman-teman berarti tahu. Ayo, teman-teman. Jadi, oke, untuk warna merah, kita tahu orang Indonesia ini suka pedas dan warna merah itu identik dengan sabtu. Jadi kita pasti kayak, wah ini pasti makanannya enak nih. Karena warna merah itu emang identik dengan cara makan. Itu dan itu dari orang oleh dari zaman yang dari tangan lampau dan orang-orang tertentu juga. Nah, untuk yang kedua, kenapa warna biasanya identik dengan itu? Oh, gitu. Biar kita decide. Lebih ada. Yang lebih. Oh gitu. Bisa, bisa, bisa. Oke, lanjut. Jadi ini itu biasanya udah ada filosofinya. Kenapa dia ini warna biru, dia ini warna merah. Lanjut. Jadi ini berkaitan dengan yang namanya warna. Jadi kalau warna merah itu tadi ada. Ini nanti bisa kita bisa difoto nggak apa-apa. Di share nanti di share. Tika. Oke, kalau Pak ini biasanya berkaitan dengan cinta. Kata Wiwi warna merah itu cinta. Oke. Terus berhubungan dengan darah, terus sesuatu yang menggunakan, terus sesuatu yang kuat dan intens itu biasanya di warna merah dalam desainnya. Kemudian ada warna ungu. Kalau warna ungu itu biasanya lebih ke mewah, mahal. Kemudian berhubungan dengan royalti kerajaan kalau misalnya ya yang saya bilang tadi ya mewah itu tadi. Kalau warna biru itu biasanya identik dengan trust ya. Jadi seperti yang tadi bilang sama Siska saya orang percaya di sini loh, ini loh bang, ini warna biru, kalian bisa percaya di sini. Terus warna hijau ini yang fresh, yang alam. Terus atau apa ya, mengembangkan diri kayak itu kita jangan beli itu ya ada hubungannya dengan kelingkungan segala. Ya, itu biasanya itu matahari, sunshine gitu kan. Apa keceriaan biasanya kita menggunakan warna yang cerah-cerah, warna kuning. Nah, selanjutnya ada warna orange. Biasanya warna orange ini identik juga dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan, dan biasanya produk-produk yang digunakan warna oranye ini
biasanya itu yang bikin itu orang-orang yang gratis. Yang kayak makan sih makanan-makanan instan yang orang-orang itu ya ya itu gitu-gitu itu biasanya tuh warna orange itu menandakan kalau biasanya makanannya dari orang-orang yang punya jiwa sedikit. Oke, nah jadi warna-warna itu bisa dipadankan satu sama lain. Misal nih warna kayak warna hijau biasanya identik dengan apa? Warna hijau dengan warna putih identik dengan Ramadan gitu kan. Warna lainnya nggak tahu ya mas gitu. Kalau menurut tuh biasanya kalau orang bilang janda itu sebenarnya janda itu elegan katanya orang janda kan suka kan berambisi gitu kan. Nah oke oke kita lanjut aja pak. Nah untuk warna seperti yang saya bilang tadi itu bisa dipadankan. Bisa di warna itu bisa dibuat warna yang dingin atau warna yang hangat. Kemudian ada warna yang terang, ada warna yang gelap, ada yang saturasinya tinggi, ada yang saturasinya rendah. Nah, biasanya kalau misalnya eh, apa ya, makanan-makanan yang pedas banget itu biasanya menggunakan warna yang warm, warna kayak kuning, kuningnya kalau orange. Kalau misalnya yang cool atau dingin biasanya menggunakan warna-warna seperti warna hijau ke arah biru. Pokoknya titiknya itu ada di warna biru itu tadi. Kalau misalnya warna-warna yang bright itu tetap warna hijau tadi. Jadi enam ya, enam warna dasar tadi itu semakin terang gitu. Semakin terang itu semakin kelihatan kalau dia itu ada warnanya, yaitu warnanya warna yang terang gitu. Kalau misalnya dark itu seperti ditambahkan itu tadi. Jadi warnanya semakin gelap. Kalau warna yang saturated itu ya kalau semakin tinggi saturasinya, dia semakin terang, semakin kita tahu kalau itu adalah warna. Kalau misalnya desaturated itu warnanya semakin putih, semakin tak kelihatan, semakin pastel. Nah, di antara warna-warna ini, kalau kita mau bikin desain, kita pasti bingung kan. Enaknya kita bikin desain itu warnanya pakai warna apa aja kita. Gitu kan. Biasanya warna jadi color ini pasti kalau mau bikin color gitu kan. Nah, ada eh, hubungan antar warna atau color relationship yang bisa kita gunakan. Jadi ada warna primer yang sudah saya sebutkan tadi. Warna primer tadi apa aja? Merah, biru. Nah, itu bisa digunakan sebagai kombinasi warna dalam sebuah desain. Kemudian ada juga warna square atau persegi. Jadi dalam satu color wheel itu kita cari titik persegi apa gitu ya. Itu dan itu bisa diputar. Jadi kalau misalnya yang titik biru ini kita pindah ke sini, nanti kan misalnya ke sini. Terus gimana sih? Ini kan, ini pokoknya dia bentuk kotak lah gitu ya. Saya orang biologinya seberapa pintar gitu gitu ya. Terus ada komplementari. Jadi warna komplementari itu warna yang sambungan. Jadi dalam satu color wheel nanti teman-teman coba cari deh color wheel. Kalau kalau buat komplementari pasti berseberangan. Jadi misalnya warna hijau yang tadi warna biru dengan warna orange. Jadi satu kanan gitu. Terus
Ada juga triad. Triad ini beda dengan primary. Primary ini hanya 3 warna tadi, warna primer tadi. Kalau triad itu bisa diputar, kayak yang square tadi. Itu warnanya bisa diputar, gitu. Kemudian ada analogus, analog. Jadi warnanya itu pasti bersebelahan. Jadi misal warna oranye, warna muda, warna kuning, hijau muda ke hijau, atau warna hijau ke biru muda ke biru, kan? Terus selanjutnya ada tetradi. Kalau square tadi itu kotak, tetradi ini persegi panjang. Itu teman-teman. Jadi sama itu bisa diputar kayak yang tadi sebelumnya, tapi dia warnanya lebih dekat karena dia persegi panjang. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Iya, Mas. Wih, Mas bertanya. Mas. Saya ingin bertanya itu materi untuk penggunaan warna yang penjelasan form ya. Dan sering ada yang sedikit garis pilihan kalau form itu jadi garis sedikit. Garis sedikit form itu tulisan garis sedikit tulisan. Outline. Oh iya. Itu kombinasi. Jadi kalau kita waktu terlalu besar, kita lihat outline dan juga bahkan tulisannya jadi kurang lebih kalau kayak. Oke. Ada lagi? Kalau outline biasanya kalau kita bikin sebuah tulisan itu ada warna dasar, warna dasarnya tulisan itu ada juga opsi menggunakan outline atau menggunakan bayangan atau tidak menggunakan sama sekali. Nah, itu itu biasanya berhubungan dengan warna yang kita pakai dalam tulisan. Misal kita pakai backgroundnya itu warna hijau itu hijau papan tulis tuh, hijaunya kan gelap. Otomatis kita harus mencari warna yang lebih terang, atau kalau mau warna yang tetap gelap, kita cari outline yang lebih terang. Jadi itu kita main progres nanti Mas. Nanti di slide selanjutnya ada pada itu. Oke. Nah, kalau kita semua kesulitan untuk membuat kayak netra atau primary color transition yang default itu tadi, kita bisa menggunakan objek-objek yang kita temukan sehari-hari. Kayak misalkan di foto ini kita tarik warnanya. Bisa di foto yang pertama sebelah kiri itu kebanyakan tuh ada warna krem putih, kemudian ada warna hijau, ada warna orange-nya. Nah itu kita ambil warna-warna tersebut untuk dipakai. Kemudian atau kita bisa juga cari di apa ya, kayak inspirasi color palette gitu. Nah itu biasanya mereka yang buat seperti itu biasanya udah biasanya sudah digunakan. Jadi sudah digunakan. Nah nanti biasanya kalau di color palette itu bisa yang seperti ini warna-warnanya aja, atau ada yang satu kotak itu lebih besar dari kotak-kotak dari bar-bar yang lain. Kenapa seperti itu? Itu menggambarkan apa ya, kombinasi warnanya, seberapa banyak warna yang diperlukan dalam sebuah desain grafis itu tadi. Jadi misal nih, yang ini kita bisa menggunakan, biasanya orang itu melihat yang keren itu dia akan lebih banyak daripada yang warna hijau dengan orange-nya. Nah itu biasanya digunakan untuk kombinasinya. Nanti dia akan lebih banyak warna yang apa gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Kalau kesempatan bilang aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada kontras. Nah, ini yang
yang saya maksud tadi Mas Alwi. Jadi kontras itu dikatakan sebuah perbedaan visual yang signifikan dari sebuah objek objek satu dengan objek yang lain. Jadi biasanya kontras itu digunakan agar orang itu langsung melihat ke ke objek yang kita highlight, yang kita ingin kasih orang lihat pertama kali itu biasanya itu yang disebut kontras. Nah, kontras ini nggak hanya warna, bisa juga dengan menggunakan font atau bentuk-bentuk gitu. Oke, lanjut. Nah, cara membuat desain yang kontras itu seperti apa? Jadi ada beberapa tipsnya. Jadi yang pertama ini menggunakan kombinasi warna dengan value yang berbeda. Jadi menggunakan warna yang kalau misalnya warna yang belakang itu warna putih, kita bisa menggunakan warna hitam atau merah atau yang lebih cerah atau gelap seperti itu. Kalau misalnya kemudian menggunakan skema warna tertentu. Jadi yang sebelah sana itu tuh ada warnanya pink, pink Fanta gitu ya. Nah, yang kita lihat pertama kali itu apa? Warna kuningnya. Warna yang kecenderungan, yang warna kuning. Nah, dengan menggunakan skema warna yang berbeda, yang tertentu ini digunakan oleh pembuat desainnya untuk menciptakan kontras. Jadi orang yang bikin itu pengen ini loh, lihat yang pertama kamu lihat itu yang ini, bukan yang lain-lain. Oke, selanjutnya menggunakan perpaduan intensitas warna. Jadi kalau teman-teman lihat yang ini, warnanya warna merah. Nah, menggunakan intensitas yang berbeda itu maksudnya kayak intensitas warnanya. Jadi warnanya tetap berbeda gitu. Jadi orang tetap lihat yang pertama yang dilihat tuh yang warna-warni itu karena warnanya belakangnya warnanya lebih gelap dan warna biru gitu kan. Kemudian mengkombinasikan bentuk geometris dengan bentuk organik. Nah, teman-teman kalau lihat yang di depan itu yang tengah, dulu lihat yang mana? Ada yang bilang bulat, ada yang bilang bangunan, karena yang difokuskan pertama kali itu ya antara bulat itu tadi atau bangunannya. Jadi generasi ini dikhususkan untuk teman-teman yang sesuatu yang menarik perhatian gitu. Atau yang terakhir mengkombinasikan font dan style yang berlawanan namun saling melengkapi. Kayak yang pojok sebelah sana itu tulisan ya teman-teman. Jadi tulisannya Polanski, tapi dia bentuknya jelek, pada aneh dan ada warna-warna kemudian yang putih dan ada gambar orangnya. Nah itu digunakan sebagai kontras. Jadi orang kita lihat ini tulis Polanski, baru kita lihat yang bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah penataan atau alignment. Ini biasanya kita yang lebih sering bikin dan itu acara itu kadang banyak sekali yang harus kita tampilkan di situ. Nah, gimana caranya kita membuat desain itu dan terbaca dan orang itu melihat itu mau lebih nyaman. Nah, alignment atau kesejahtera itu jadi salah satu hal yang penting juga karena iya kita ini pasti dihadapkan memilih teman-teman kalau misalnya membuat report kan pasti tahu alignment itu ada kanan kiri terus kanan tengah justify gitu kan itu juga digunakan di dalam bisnis teman-teman. Jadi tidak selalu berhubungan dengan teks, kita juga mengaplikasikan ini di pada grafis. Nah, lanjut Pak. Nah, contohnya seperti ini.
Buat yang pertama itu bisa 21. Nah, waktu itu sebenarnya saya belum tahu apa sih itu alignment gitu kan. Jadi saya cuma bikin-bikin aja. Tapi ternyata alignment di sini saya lebih fokuskan kepada dan ini yang pertama itu kan dia dari narkoba. Kemudian yang saya fokuskan di situ adalah dampak negatif dalam konteks gitu teman-teman. Jadi alignmentnya adalah rata kanan ya kiri kanan kiri gitu. Kalau yang tengah itu dia sejajar. Jadi antara kanan dan kiri kombinasinya itu sama. Jadi yang tengah itu ada gambar gambar pahlawan itu ya. Jadi itu yang difokuskan. Jadi lainnya itu di situ. Kalau misalnya yang sebelah sana itu rata kanan. Jadi orang itu mungkin melihat pensilnya ya nanti dilihat ternyata apa sih isinya? Itu isinya itu ada di sebelah kanan di tulisan kanan. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kita dengarkan aja dulu ya teman. Kira-kira ya 25 menit lagi. 10 sampai 20 menit lagi bangunnya. Mau syaratnya istirahat 20 menit. Masih sedikit kan dia depresi sedikit kok. Sedikit. Mau bikin itu selanjutnya selesai udah kelar SOP dulu SOP tapi cuma dikit doang SOP itu sebenarnya mau dilanjut sama SOP jadi perkiraan jam 4 kita udah selesai semuanya iya kan baru aja deh kalau misalkan mau full selesai semua tuh jam 4 kelar kalau misalkan ada itu sekitar setengah 5 nanti udah tadi nggak bisa ini Face ID lagi kok tadi Face ID kamu itu dulu terus gimana itu buku remaja ya dari Jabal kalau misalkan mau tanpa jeda dulu berarti jam 4 selesai tapi kalau misalnya dengan jeda setengah 5 soalnya nanti masuk lagi lanjutin lanjut sih opsinya lebih lanjut sih karena habis itu istirahat udah selesai iya sih besok iya latihannya besok mana aku nanti nyituin ini yang gitu ya aku bantuin di sini susah juga ya pakai terus ya buat ngapain bisa nggak bisa lagi di sini iya gini